selamat pagi. Welcome back di Ibadah Online Creative City Worship. Selamat datang, selamat hari Minggu. Kalau minggu lalu kita udah mengadakan ibadah onsite, kita bersyukur banget ya, semuanya juga Tuhan lancarin, Tuhan jaga. Dan kita berdoa semoga di tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita hadapi, ya kan? Kita bisa segera mengadakan ibadah onsite dan mengundang semua jemaat-jemaat yang ada di Creative City Worship. So, hari ini sharing akan dibawakan oleh saudara Franklin atau kita kenal sebagai Koklin. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk praise and worship. Enjoy the service.
Merry Christmas Creative City Worship. Walaupun belum, tapi we had an early Christmas service last week. It was so wonderful. Aku masih belum bisa move on karena it was so lovely. Akhirnya setelah 2 tahun lebih kita akhirnya ketemu, ngumpul, and do an offline service. Tentunya dengan prokes yang ketat, semuanya udah di swab antigen semuanya. And ketemu teman-teman, bisa pelayanan bareng, bisa worship bareng. It was so lovely. And we did a candlelight service yang mungkin zaman sekarang udah lebih modern ya, bukan nggak pakai lilin lagi kita, tapi kita pakai flashlight. Jadi flashlight service, candlelight service, bagus banget. And then kita nyanyi Malam Kudus, Oh Holy Night, Silent Night, Holy Night. And it is so lovely. Aku senang banget. For me personally, I was so blessed by the service. Buat teman-teman yang belum nonton, belum ikut, kita ada recapnya, ada di YouTube. Please go back and check out our YouTube. Terus pulang dari situ, me and my wife, kita ngobrol. Aku sama istriku ngobrol di mobil. And then how beautiful, how we enjoy the service. Ada candlelight, terus Malam Kudus. And then istriku nyeletuk gitu, kayak tiba-tiba dia langsung go deep. Dia tiba-tiba bilang, you know, kita mesti benar-benar understand perjanjian lama untuk supaya kita benar-benar bisa mengerti apa makna kelahiran Yesus. Wow. Oke. And then kita ngobrol panjang lebar, and then dia juga kasih point out a few points. And now I would like to share them with you. Jadi jangan panik. Kalau kita dengar kata perjanjian lama, biasanya kita takut, oh no, this is gonna be boring gitu. Enggak. Tenang aja gitu. Just bear with me for this next few minutes. I will try my best untuk bisa menjelaskan ini secara cepat. And believe me, this will change how you think of the birth of Christ. Karena ketika saya belajar tentang hal ini, benar-benar makna kelahiran Yesus itu benar-benar dalam banget. So before we begin, let's pray yuk. Kita doa dulu sebentar. Bapa, hari ini kami mau belajar. Tuhan, Engkau bukakan hati kami, bukakan pikiran kami supaya kami benar-benar bisa mengerti alasan, kami bisa mengerti kenapa Engkau harus lahir di dalam dunia ini, sehingga kami bisa benar-benar tahu Tuhan makna di balik kelahiran-Mu dalam dunia ini. Kami berdoa, kami minta Kau berikan kami fokus supaya kami bisa benar-benar belajar Tuhan hari ini Tuhan. Pegang mulut bibir lidah hamba-Mu, biarlah hanya Your word yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Let's go. Tuh Keluaran 3, oke? Keluaran 3 ayat 1. Nah, di sini aku bacain aja ya secara singkat, secara cepat, kalian bisa ikutan baca. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Yitro ini bahasa Inggrisnya Jethro, anak saya, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia sedang menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu ayat 2, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, terbakar, tetapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Tuhan bilang gini, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ayat 5, ia berfirman, janganlah dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat ini di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6 lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sedikit latar belakang mengenai siapa Musa. Let's go back. Seorang Ibrani yang dibesarkan oleh putri Firaun, yang akhirnya dia membantu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Dia membantu membelah Laut Merah. Dia juga seorang yang ditemui Tuhan di gunung pada suatu hari yang di semak belukar itu juga dia orangnya gitu. Dan dia bingung kok semak-semaknya terbakar tapi kok nggak angus. Nah biasanya segala sesuatu yang dilahap api, yang kena api itu pasti terbakar. Karena sifatnya api itu membutuhkan bahan bakar untuk membuatnya terus terbakar. Nah, tapi di sini kok
nggak kebakar gitu. So it's interesting. Nah, dari sini kita bisa lihat Tuhan itu seperti apa. Semak yang terbakar tapi nggak gosong-gosong dan nggak habis-habis. Jadi api itu tidak bergantung pada apapun. Nah, bingung kan? Biasanya api kan bergantung untuk memakan benda apapun untuk dijadikan bahan bakar untuk terbakar. Tapi this fire is not dependent on anything. Jadi kita belajar sesuatu tentang Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang independent. Dia tidak membutuhkan anything. Dia berbeda, dia set apart from everything. Dia tidak berdosa, dia kudus. Nah, untuk menjelaskan ada seorang penulis yang bernama Jen Wilkin. Dia ngilustrasiinnya ini bagus banget. Jadi ambil satu kertas, kalau kita bagi dua, misalnya sebelah kiri. Kiri itu mana sih? Oke, kiri kalian. Di situ tulis semua yang diciptakan. Tulis yang diciptakan. Di situ kita mungkin tulis ada apalah, lampu, kacamata, kopi, badan kita, manusia, paru-paru, minyak kayu putih gitu. Semua diciptakan gitu. Sampai di sisi yang satunya lagi ditulis uncreated atau hal yang tidak diciptakan. Dan yang di sisi satunya lagi kita cuma bisa tulis Tuhan di situ. Karena Tuhan tidak diciptakan, segala sesuatu yang lain itu diciptakan. Alasan semak belukar itu tidak terbakar karena Tuhan tidak diciptakan. Jadi dia tidak butuh apapun untuk eksis. Nggak seperti saya dan saudara. Kita butuh Tuhan untuk bisa napas, untuk bisa ada, untuk bisa bergerak, itu kita butuh. We are very dependent human being gitu. Alasan kita masih ada saat ini itu cuman karena Tuhan ada dan karena kita bersandar pada Tuhan untuk bisa hidup gitu. Jadi kita hidup karena kita membutuhkan Tuhan. Jadi nature Tuhan yang kita belajar, yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang independent. Dia tidak membutuhkan apapun. Nah, kita lanjut. Ayat 4 di situ dikatakan Tuhan memanggil Musa, Musa. Kalau kita notice, repetition ini menunjukkan sebuah kedekatan, sebuah relationship, sesuatu yang hubungan baik gitu loh. Jadi Tuhan berusaha untuk mendekatkan diri kepada manusia, which in this case Musa gitu, dengan sebuah kedekatan. Kalau kita lihat di ayat-ayat lain di Lukas 23 ayat 31, situ dibilang gitu. Tuhan bilang, Simon, Simon. Diulang lagi 2 kali. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, Lukas 22 ini ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Di situ dikatakan Simon, Simon. Di Lukas 10 ayat 41, di situ dibilang Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Marta, Marta. It shows a kedekatan. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya ada satu hal saja yang perlu, gitu katanya. Jadi menunjukkan nature Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi kita belajar karena dia api yang terbakar, tapi dia tidak consume anything, so he's independent, dia tidak membutuhkan apapun untuk eksis. Yang kedua kita belajar nature-nya Tuhan adalah Tuhan yang relational, yang selalu ingin mempunyai hubungan dengan kita, yang selalu ingin mempunyai relationship dengan kita. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang relational. Nah, kita lanjut lagi. Jadi waktu Tuhan panggil Musa, Musa, itu menunjukkan kedekatannya. Tuhan ingin sekali kita dekat. Tapi anehnya, setelah itu di ayat 5, Tuhan bilang apa? Jangan mendekat. Loh, kalau kita punya hubungan baik dengan seseorang, kan kita maunya dekat. Kita maunya foto bareng, kita maunya ngopi bareng, kita maunya ngobrol bareng gitu kan. Pengen banget kan deket terus gitu kan. Saya sama istri saya sering banget pergi ngedate gitu berdua doang. Why? Because we want to spend time together gitu, sama barengan gitu, kedekatan. Aku memanggil Amanda, Amanda gitu kan, 2 kali diulang. Jadi, tapi lucu banget Tuhan panggil Musa, Musa, menunjukkan suatu hubungan yang dekat, and yet at the same time Tuhan bilang stop. Jangan mendekat. Why? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Makanya dia bilang jangan mendekat dan lepaskan alas kakimu karena ini adalah tempat yang kudus. Nah, kekudusan Tuhan mengharuskan dia untuk dihampiri. Ini dalam perjanjian baru, perjanjian lama ya. Kekudusannya Tuhan mengharuskan ia untuk dihampiri dengan tata cara tertentu. Kalau tidak, itu akan membinasakan manusia. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya
in nature setelah Adam berdosa, seluruh keturunannya kita semakin ke sini kita adalah berdosa. Dan kita in nature we are dirty, we are sinful. Dan Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Jadi dosa dan kesucian itu tidak bisa menyatu. Itu kayak apa ya? Kayak air dan minyak. Dua hal yang benar-benar nggak bisa menyatu gitu. Kalau sampai dipaksakan, sampai ketemu, yang ada, yang kalah siapa? Ya pasti yang kalah yang dosa. Karena God is so powerful and He's blameless, He's sinless. Dan Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia membenci dosa. Jadi nature-nya Tuhan itu membinasakan dosa. God's nature membinasakan dosa. Nah, justru karena Tuhan sayang, Tuhan bilang jangan mendekat. Di situ dibilang. Nah, ada sebuah cerita lagi yang menunjukkan betapa kekudusan Tuhan, betapa keagungan, betapa wonderful and amazing and strong God He is. Itu adalah ketika cerita di Tabut Perjanjian di 2 Samuel 6 kalau teman-teman mau baca. Jadi secara singkat, tabut ini itu adalah simbol dari hadirat Tuhan di tengah umat manusia. Ingat, Tuhan is a relational God in nature dan Dia ingin ada bersama dengan manusia. Namun, He is also a holy God, Tuhan yang suci. Jadi, kita tidak bisa langsung approach Dia di zaman dulu, di Perjanjian Lama. That's why my wife bilang, kita harus tahu betul nature-nya Tuhan di Perjanjian Lama untuk bisa mengerti betul arti kelahiran Yesus. Nanti kita masuk ke sana. Nah, jadi suatu hari di 2 Samuel 6 ini, karena Israel kalah bertempur, jadi tabut perjanjian ini yang melambangkan, yang jadi simbol tentang kehadiran Tuhan. Jadi di situ Tuhan hadir. Nah, gak sembarang orang bisa approach tabut perjanjian ini gitu. Because of the two different nature, remember? Nah, ketika orang Israel kalah dan tabut ini jatuh ke tangan orang Filistin. Nah, selama berada di tangan orang Filistin, mereka tuh mendapat bukan kutukan ya, pokoknya sakit penyakit, pokoknya semua yang itu, karena the nature is different. Jadi mereka banyak yang meninggal, mereka banyak yang sakit. Nah, nggak boleh sembarangan. Tapi akhirnya Daud memenangkan pertarungan dan tabut perjanjian Allah ini mau dibawa kembali ke kota Daud sama Raja Daud. Nah, dibawa kembali ke tangan umat Israel. Jadi pada waktu proses dibawa kembalinya tabut perjanjian ini ke dalam rumah Abinadab. Nah, ini ceritanya di situ. Di 2 Samuel 6. Di dalam rumah itu Daud menyuruh anaknya Abinadab bilang bahwa oke, I give you a job untuk membawa tabut ini kembali. Oke, anaknya ada 2, salah satunya yang bernama Uzzah di situ. Nah, di pasal 6 ini diceritakan bahwa cara membawa tabut ini harusnya special. Remember, the nature nggak bisa bersatu. Cara membawanya dikasih tahu. Tuhan jelaskan very detail on how to approach, on how to deal with this tabut perjanjian ini. Yang di dalamnya ada 2 loh batu yang dikasih ke Musa, ada perintah dan segala macam gitu. Terus cara membawanya aja khusus, harusnya dipanggul oleh 2 orang, di bahunya orang keturunan suku Lewi. Very detail gitu. Nah, tapi mereka bawa pakai lembu, mereka bawa pakai an ox. Terus dari gitu tiba-tiba pada suatu hari lembunya kepleset. Nah, maksud baik Uzzah itu biar nggak jatuh tabutnya, dia tangkap, dia tahan, tek pakai tangan. But because of the nature, dengan maksud baik aja nggak cukup. Perjanjian lama, ketika dia pegang dia langsung mati gitu, nggak kuat. Manusia tidak kuat untuk menyentuh hadirat Tuhan. Langsung Uzzah mati saat itu. This is on the Old Testament. Nah, bayangin aja sebegitu sakralnya, sebegitu kuatnya tabut perjanjian itu hadirat Tuhan di situ. Setiap 6 langkah mereka jalan, mereka harus korbankan persembahan untuk Tuhan. Setiap 6 langkah mesti, kalau enggak mungkin binasa semua saat itu. Nah, kalau kita baca ini kok aneh ya, kita berasa kayak kok aneh sih, Tuhan kayaknya menghakimi orang, kan maksudnya baik gitu, mau nolongin, kalau nggak jatuh rusak gitu. Begitu dipegang kok langsung mati gitu orangnya. Tapi maksud baik aja nggak cukup pada waktu itu. Kenapa? Karena kondisinya, nature-nya Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus, yang maha suci. Oleh karena itu, Tuhan bilang ke Musa, jangan mendekat. Karena nature-nya manusia adalah berdosa.
Jadi kita bisa melihat di sini di Perjanjian Lama selalu ada jarak yang suci di antara Tuhan dan manusia setelah Adam berdosa. Ada jarak. Nah, hal ini tidak bisa dielakkan karena konsekuensi natural dari dosa itu sendiri. Bayangin aja gitu, kalau kita kembali kayak misalnya if I live in the Old Testament, kayaknya udah bakal binasa jauh sebelum kejadian kayak Usa gitu. On my good days I even sin more than Usa pada waktu itu gitu. In my hari-hariku yang lagi waras, kita we are a sinful nature yang bawaannya ya emang seperti itu gitu. Imagine kalau kita hidup di zaman itu, pasti akan sangat berbeda. Tuhan sayang sama Musa. Remember, God is a relational nature. Dia panggil Musa, he wants to be very close. Tapi bukan berarti Tuhan itu bisa menjadi seperti Musa. Cintanya dan nature-nya Tuhan itu harus dibedakan pada waktu itu. Nah, sekarang kenapa kita belajar nature-nya Tuhan di zaman Perjanjian Lama? Apa hubungannya masuk ke Natal dengan kelahiran Yesus saat ini? Setelah kita tahu, setelah kita pelajari nature-nya Tuhan, baru kita baca kembali tentang kelahiran Yesus. Kita baca di Lukas 2 ayat 4. Lukas 2 ayat 4. Aku akan bacain. Aku cepet banget ya, I'm sorry, soalnya aku tidak ingin teman-teman kehilangan konsentrasi. Lukas 2 ayat 4. Di sini dibilang gini. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana Yesus lahir dan masuk ke dunia ini untuk dilahirkan. It's a very beautiful story. Kita lanjut. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 di sini dibilang, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan, untuk bersalin. Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat lagi buat mereka di dalam rumah penginapan. Perikop berikutnya dikatakan gembala-gembala. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Christ the Savior, yaitu Kristus di kota Daud. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Tuhan di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Lukas 2 ayat 17. Lalu ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang sedang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Setiap baca cerita tentang kelahiran Yesus selalu membuat saya takjub, selalu membuat I'm amazed. Kelahiran Yesus di dunia itu dia adalah Tuhan yang kudus, yang maha kudus. And this is his way untuk mendekatkan dirinya kepada manusia.
Nggak cuman itu, tapi Tuhan juga jadi sama seperti kita manusia. Ingat, kita semua diciptakan. Tuhan tidak diciptakan. Dia berbeda dari yang lain. Kita punya tanggal lahir, semua yang diciptakan tuh punya tanggal lahir. Tapi Tuhan ada di luar waktu, Tuhan ada, He has no beginning, He has no end. Dia nggak perlu tidur, dia nggak perlu recharge energinya seperti kita. Dia nggak perlu Google, dia tahu segalanya. Jadi kalau dia nanya, itu bukan buat bertanya, tapi buat ngasih tahu. Tuhan nggak akan berubah personality-nya. Dia nggak kayak kita, yang mungkin bangun pagi belum minum kopi aja udah galaknya setengah mati. Wait till I have my coffee, begitu habis minum baru okay, you can talk to me gitu. Tuhan tuh nggak berubah personality-nya. Dari dulu, sekarang, dan selamanya He is the same. Makanya Tuhan bisa diandalkan. Waktu kita lihat semak-semak yang terbakar, ingat, Tuhan tidak perlu bahan bakar, Tuhan tidak perlu things untuk dikonsum sehingga dia bisa nyala menjadi bahan bakar. Dia independen, dia nggak butuh apapun. And yet, waktu kita baca tadi, lihat, dia lahir, dia menjadi manusia, dia jadi bayi. Bayi itu nature-nya apa sih? Bayi itu nggak bisa hidup tanpa orang lain. Minum susu juga nggak bisa, mau ke toilet juga mesti dibersihin semuanya. He becomes a very fragile human being yang membutuhkan, yang benar-benar butuh orang tuanya. Dia menundukkan dirinya, yang menjadi bayi yang harus dikasih makan. Jadi kayak kita lah, jadi needy. Walaupun sering banget kita berusaha keras buat tunjukin bahwa we are not kita nggak butuh orang lain to survive. We are strong, kita bisa ngelakuin semuanya gitu. Gua bisa gitu, gua nggak butuh orang lain. We are independent. Kita berusaha keras untuk itu gitu. And yet sebetulnya our nature is not like that. Makanya kita burn out. Makanya kita capek setiap kali kita mau membuktikan bahwa gue nggak butuh orang lain, it's not in our nature. Our nature is needy. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. We are not here untuk benar-benar harus sendiri. Tidak seperti Tuhan. That's why we are so exhausted. Kita capek banget jalanin hidup kayak begitu. Tuhan yang maha segalanya harus tunduk pada otoritas manusiawi. Dia harus nurut sama orang tuanya. Because he's a kid. Because dia adalah seorang anak. He's a baby. Dan dia merendahkan dirinya sama seperti apa yang di Filipi 2 katakan. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan, tapi mengosongkan dirinya dan mengambil bentuk seorang hamba. Untuk apa? To help us. Kelahiran Tuhan di dunia is to help us. How? Di Ibrani 2 ayat 17 kita baca, itulah sebabnya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, disamakan dengan kita manusia. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. God is here. Tuhan lahir ke dunia ini, dia menjadi rupa seorang manusia. Dia dicobai juga. Dia have to go through trials, dia have to go through kelaparan, dia harus do all those things, dia harus ketakutan. Why? Karena dia ingin supaya dia bisa help us, dia bisa tolong kita. Karena dia udah ngalamin. Kalau ada teman-teman yang udah ngalamin dihianati, God has been there. Tuhan udah pernah dihianati sebegitu rupanya. Kalau ada teman-teman yang pernah merasakan ditinggal, Tuhan juga pernah ngerasain, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. It feels like dia harus sendiri. Kalau ada teman-teman yang ngerasain kayak beban ini berat banget, aku udah gak kuat lagi buat jalanin ini semua. God has been there. Tuhan Yesus sudah pernah ngalamin itu semua. Dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi at the end of the day, biarlah kehendakmu yang terjadi, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Tuhan lahir ke dunia menjadi seorang yang vulnerable, meninggalkan segalanya, supaya he can relate, supaya dia bisa menolong kita. Kadang kita lupa kalau Tuhan itu punya empathy. Tuhan itu bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan, apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi sedih, Tuhan tahu, Tuhan bisa rasain. And yet kita berusaha untuk
I can do this by myself. I can be strong. I don't need anybody. No, you need God. We all need Jesus. Apa yang kita sudah hadapi di dunia ini, Yesus juga udah alamin. Dan kalau kita bilang enak lah, dia kan Tuhan. Tapi sebetulnya kita bilang gampang lah dia Tuhan gitu, kayak dia kan mampu dan segala macam. And yet no, it's harder. Lebih susah. Dia harus kehilangan segalanya. Bayangin, dia yang ciptain dunia ini loh. He can do anything, tapi dia tinggalin semuanya. For what? To save you and to save me. Saya suka kata-kata Pastor Yeri Patinasarani, dibilang gini, ketika semua orang ribut mau masuk surga, yang punya surga tinggalin surga buat selamatin kita, buat ada bersama dengan kita. Karena yang punya surga tahu surga itu gak ada artinya tanpa kita. So beautiful. When we understand the nature of God in the Old Testament, we will feel the real meaning of the birth of Jesus in our life. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan yang baik, hari ini kita belajar suatu hal yang mungkin selama ini kita anggap remeh. Yang mungkin selama ini kita anggap lewat lalu begitu saja. Oh, it's just another Christmas. It's just another Natal yang diselebrate. Bayi Yesus lahir, seluruh dunia bersuka cita. Tapi we miss the point. Kita nggak sadar betapa pentingnya, betapa krusialnya. Kalau kita belajar bahwa di perjanjian lama dulu, it's so hard untuk kita manusia mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Harus ada tata cara, harus ada prosedur, harus ada sekian banyak hal yang dilakukan. It's not because Engkau Tuhan yang mau jauh dari kita dan Engkau Tuhan yang mau ribet. No, it's just because of your nature. Karena Engkau Tuhan Allah yang maha suci dan kita manusia yang berdosa. But now, Engkau Tuhan Allah yang tinggalkan itu semua untuk mendekatkan diri kepada kita. Ini sebuah inisiatif dari Engkau Tuhan, and we are so grateful. Kalau Engkau Tuhan yang mau turun ke dunia, yang lahir, to be a baby yang super needy, yang gak bisa ngapa-ngapain, mengambil bentuk seorang hamba, just to help us, just to save us. We are so grateful Tuhan. Kami juga ingat mungkin kalau di zaman dulu perjanjian lama, untuk melihat Engkau aja, itu gak bisa. You are so bright. Sampai Engkau sendiri cuma nunjukin punggung aja, udah manusia gak bisa ngelihat. And yet, ketika Engkau lahir di dunia, para gembala datang, dia harus melihat Engkau sebagai seorang bayi. Engkau Tuhan Allah yang bisa dilihat sekarang. Engkau Tuhan Allah yang bisa di-approach. Di zaman perjanjian lama ketika hadiratmu aja dipegang, kita manusia itu langsung mati. And yet, Engkau Tuhan lahir ke dunia to be a baby. Seorang bayi yang harus disentuh, yang harus dijaga, yang harus dibungkus dengan kain, yang harus di-take care of. Engkau Tuhan yang berinisiatif untuk melakukan ini semua. We are so grateful to have a God like you. Makna Natal, makna kelahiranmu yang sesungguhnya, betul-betul kami rasakan saat ini Tuhan. Dan saat ini kami cuma mau bilang thank you. Kami cuma mau bilang terima kasih. Karena Engkau Tuhan sudah mau lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua Tuhan. Engkau gak cuma berhenti sampai di kelahiranmu, tapi Engkau juga taat. Even menggantikan kita untuk mati, kita yang seharusnya mati karena dosa.
tapi Engkau gantikan kita. Engkau ambil posisi orang berdosa, Engkau yang harusnya benar-benar tidak berdosa dan gak bisa bersatu dengan dosa. And yet Engkau harus ambil semua dosa kita dan Engkau tanggung dan Engkau mati buat kita semua. Thank you for loving us that much. Maafkan kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami suka menyepelekan tentang pengorbananmu, tentang kelahiranmu, tentang apa yang sudah Engkau lakukan. Kita mungkin gak mengerti the meaning, the true meaning of your birth. Tapi hari ini kami belajar Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa, biarlah kelahiranmu ke dalam diri kami, ke dalam kehidupan kami. Gak cuman berhenti sampai di kami Tuhan. Kami bisa belajar untuk tell people how you love us. Kami bisa belajar untuk ceritakan ke banyak orang tentang bagaimana Engkau Tuhan Allah yang begitu mencintai kita. We can tell people of your love Tuhan. Biarlah kehidupan kami bisa mencerminkan cinta kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau jagai kami. Ampuni kami atas segala apapun yang telah kami lakukan Tuhan. Forgive us Tuhan. Biarlah kami senantiasa punya hati yang rindu untuk bertobat Tuhan. Meninggalkan apa yang salah yang sudah pernah kami lakukan Tuhan. And learn untuk menjadi firman yang bisa dibaca banyak orang Tuhan. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi terang. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi garam, agar banyak orang bisa percaya kepadamu Tuhan. Agar banyak orang bisa merasakan cinta kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan, we are so grateful untuk kelahiran-Mu Tuhan. Thank you so much Jesus. In your name we pray. Amen. Thank you teman-teman for staying with me in this past few minutes. Aku percaya apa yang aku sampaikan itu semua datang daripada Tuhan aja. And mulai dari hari ini, biarlah kiranya kelahiran Tuhan, biarlah kiranya Natal, biarlah kiranya Christmas yang kita rayakan biasanya setiap tahun dengan all the decorations and everything, biarlah kiranya saat ini punya meaning, punya arti yang berbeda dalam kehidupan kita. And I pray kita senantiasa bisa mencerminkan betapa Tuhan mencintai manusia melalui perbuatan-perbuatan kita. Thank you so much guys. Have a wonderful, wonderful Christmas. Dan jangan lupa kenapa holiday, namanya holiday, liburan. It's because holy. He is holy. Tuhan adalah kudus. Thank you guys. Bye-bye. Terima kasih Koklin atas sharingnya pada pagi hari ini yang pastinya memberkati kita semua, menginspirasi kita, menguatkan kita. Buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online Creative City Worship, langsung aja klik kolom tab New Here agar kita bisa mengenal lebih dalam lagi. Sedap. Dan buat teman-teman yang rindu didoakan, yang sedang menghadapi permasalahan, pergumulan, aku mau mengajak nih untuk jangan malu-malu karena tim doa kami siap mendoakan kalian dan dijamin, pokoknya rahasianya dijamin. Langsung aja jangan ragu-ragu, klik prayer request. Stop. Sekarang kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung aja scan QR code yang ada di layar, atau ada nomor rekening yang juga tertera di kolom chat. Teman-teman bisa langsung transfer, bisa langsung scan. So sebelum kita memberi, kita doa sama-sama yuk. Tuhan, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kalau sampai pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan menikmati hari baru Tuhan, hari Minggu yang baru di kehidupan kami. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itu hanya karena anugerah dan kasih-Mu saja Tuhan. Kalau sebenarnya kami akan memberi,
berkati Tuhan, bukan cuma sekedar materi yang kami berikan, tapi hati kami, kehidupan kami juga boleh terus memberkati saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah siap memberi. Amin. Selamat memberi. Next, gue mau mengajak semua teman-teman untuk join di Connect Community. Nah, di CCW sendiri kita punya beberapa Connect Community, dan buat informasi lebih lanjut kalian bisa langsung hubungin Kak Dani. Pokoknya seru habis, dan beberapa kesempatan kita juga sudah mulai onsite. So, langsung aja join di CC. Jangan kemana-mana dulu. Habis ini langsung aja join di Q&A session via Zoom. Jadi buat teman-teman semua yang ingin press report, yang ingin mempertanyakan atau ingin sharing dengan tema khotbah hari ini atau anything, let's go, langsung aja join di Q&A session by Zoom. Nah, buat teman-teman yang pengen join, langsung aja klik link yang ada di chat atau bisa langsung hubungin sama Kak Dani. Last but not least, jangan lupa follow Instagram dari Creative City Worship di @creativecityworship, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Creative City Worship. Teman-teman bisa dengerin lagi sharing-sharing di minggu-minggu lalu, bisa dengerin juga present worshipnya. Jangan lupa pokoknya subscribe, like, komen, bagiin juga ke teman-teman di grup keluarga, ya kan? So, happy Sunday semuanya. By your Lord, loved by your love, Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now, more than forgiven, I am loved. For you have set me free. Take my hand, never word, saved by your grace. Jesus, you're the cure to my wreckage soul. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now, more than forgiven, I am loved. I tell the world I'll sing a song, for you have your life is gone, and new life has begun.